Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi dan yang saya cintai, ahlan wa sahlan. Sepertinya ada ibu-ibu yang baru bergabung ya. Saya ucapkan nih selamat datang, dan saya belum sempat ngasih tarhibnya di grup. Tapi di sini saja saya wakili ya ibu-ibu ya. Selamat datang, semoga tetap semangat ya Ibu ya. Ini kita kan udah apa ya namanya udah berjalan beberapa bulan, namun tidak mengurangi semangat. Insya Allah ibu-ibu bisa mengikuti insya Allah ke depannya. Tujuan kita belajar karena Allah ya ibu ya. Ibu. Baiklah ibu-ibu semuanya, kita mulai aja materi kita yaitu Tadrib Al-Khamis. Ini Iqra al-Fiqrah Summa Ajib. Tadrib Al-Khamis maknanya yaitu latihan yang kelima. Iqra ala fiqrah thumma ajib. Iqra artinya bacalah, fiqrah ya ini apa namanya wacana ini. Maksudnya fiqrah itu wacana atau bacaan ini. Summa ajib, kemudian jawablah. Pertama saya yang bacanya dulu ya Bu Ibu ya. Setelah itu nanti kita artikan maknanya. Usratun Usratun Ahmad la tanam ba'da salah yaumul atlah. Taha yaknusu ghurfatal julus, wa Fatimah yaknusu ghurfatan naum, wa Ahmad yaghsilul malabis, wa Latifah tukhwil malabis, wal jaddah taghsilul atbaq, wal jaddatu yaqra'ul Qur'an. Baik, saya akan coba mengartikan ini satu persatu. Usrotun. Usrotun maknanya adalah keluarga. Ahmad berarti keluarga Ahmad. Usrotu Ahmad. Ini keluarga Ahmad. Berarti ini saya pengen nanya nih Bu, Usrotun Ahmad ini kira-kira ini kan dua nih, dua kata benda. Kira-kira dari dua kata benda ini termasuk apa nih Bu? Dua kata benda tapi maknanya satu. Naat manut ya Ustazah. Kalau na'at man'ut kata sifat. Kata satu kata Ya, sifat ya memang dua mudah-mudah kata pilih. ketiga. Oh, itu Nah, kan ya. mudah-mudah pilih. Ya, mudof Oh, pilih. ilaih. Karena dia usratu Ahmad. Terus kemudian kan kita ketahui kan Bu, yang mudofun ilaih ini seharusnya ada alif lam kan. Kemudian harus baris terakhir ya. Karena nama Baris orang ya Ustazah. al-kasroh Jadi, ya di belakangnya. Tapi mm-mm. ini kok nggak ada alif lamnya, kok nggak ada kasroh. Maka ini Sim, sim ya. pengecualian di nama orang ya Bu ya. Nama orang nggak mungkin kan diganti namanya Al-Ahmadu misalnya ya Bu ya. Kayak saya Retno namanya, terus dikasih namanya ketika diomongin, ketika saya berada di daerah Arab, kemudian berganti nama saya Al Retno. Nggak mungkin kan Bu ya, Al Retni, nggak mungkin. Karena namanya sudah baku, maka tetap dijadikan Ahmad. Ahmada dan tidak memakai alif lam. Ini pengecualian untuk nama orang. Jadi ini keluarga Ahmad. La tanam ba'da sholah. Tanam, ini kita dapat kosakata baru, artinya adalah tidur. Berarti tidak tidur ba'da sholah. Ba'da artinya setelah. Sholah, artinya sholat ya. Berarti ini keluarga Ahmad, mereka tidak tidur setelah sholat. Kenapa tanam? Kan mereka seharusnya dalam keluarga itu kan banyak ya Bu ya. Terus banyak kan terdiri dari lebih dari dua orang karena terdiri dari ibu dan bapak. Pasti ada anak laki-laki dan perempuan gitu kan. Tapi ini kok digunakan ta di sini? Seharusnya kalau jamak lah karena mereka banyak. Ini kembali ke usrohnya ini. Jadi usroh itu sudah mewakili dari individu-individu yang ada di dalam keluarga itu. Maka
individu yang bergabung itu maka dikumpulkan di dalam satu usroh, maka disebut usroh atau keluarga. Karena usroh ini adalah mu'anas, maka di sini ditaruh mu'anas. Berarti keluarga ini berarti ini dah termasuk di situ individu-individu semuanya ya Bu ya. Mereka Ya. tidak tidur, maka tidak digantikan ke personalnya lagi mereka. Kenapa kok nggak dijadikan mereka? Kalau mereka kan seharusnya jamak ya. Tapi ini enggak, karena dah mewakili dengan usroh tadi. Usroh Muhammad tidak tidur setelah sholat. Kapan? Waktunya yaitu hari Libur. libur. Nih hari libur. Maka ketika kita mengitukan di sini, berarti ini adalah mubtada'nya nih. Usroh Muhammad ini menjadi mubtada di sini. Kemudian la tanam ba'da sholah ini dijadikan khobar. Khobarnya tapi dalam bentuk kalimat fi'il gitu ya. Yaumal utlah. Yaumal utlah ini adalah keterangan. Maka yaumal utlah ini juga termasuk idofah. Kemudian Toha yaknusu ghurfatal julus. Si Toha kerjanya adalah dapat bagian Menyapu. apa ruang apa Umi Kenta? Ya, Teman saya menyapu. Ustazah itu yang Ya, Toha menyapu. dapat bagian menyapu ruang keluarga. Kemudian si Fatimah menyapu ruang kamar tidur. Dan Ahmad dapat bagian mencuci pakaian. Latifah dapat bagian menggosok pakaian. Kemudian nenek dapat bagian mencuci piring. Dan kakek dia membaca Al-Quran. Wal'an, oke taib. Wal'an yani nujib al-asilah allati tajid fiha. Yaitu yani nujib itu kita nih dari ajib ini adalah jawablah nih fi'il amar. Kemudian kita jadikan nujib. Berarti kita menjawab. Katakan. Al-an nujib al-asilah. Asilah artinya soal-soal. Allati soal-soal yang ini allati tahta tahtaha maksudnya soal-soal yang ada di bawah ini. Oke. Afwan Ustazah, Sama kecepatan Ustazah. Usrofa Ahmad. Iya, kecepatan yang atasnya yang apa namanya mau dicatat gitu Ustazah. yang di bagian mananya Usrofa yang Ahmadu ketinggalan udah. mungkin tadi. La tanamu ba'das solati yauma putolati itu artinya Mm. apa Ustazah? La Ba'da, tanamu. ba'da La tanamu artinya ya ini saja. setelah sholat. La Ba'da tanamu artinya artinya apa saja? la tanam artinya tidur, berarti tidak tidur. Tidur ya. Tidak tidur setelah sholat ya. Tidak tidur. Ya, Setelah sholat tidak tidur setelah sholat pada hari libur. pada hari libur. Terus si Toha nih dapat bagian yaitu menyapu Nus, ghurfah julus. Berarti ghurfah julus berarti menyapu ruang tamu, yaitu tempat duduk atau ruang keluarga. Ini ghurfatul julus ini lebih ke ruang keluarga. Kemudian Fatimah nih menyapu dapat bagian nus, menyapu Gurfati. ruang tidur. Berarti ini kamar tidur. Ghurfatan naum nih di sini dia adalah sebagai dofah dua kata kerja, dua kata benda maknanya satu. Kemudian Ahmad kebagian ini mencuci ya ghasil artinya mencuci pakaian. Kemudian Latifah mendapat tugas yaitu menggosok. Ini dia menggosok pakaian. Kemudian nenek jadah lawannya jaddu. Jaddu berarti kakek, jadah berarti nenek ya.
Jadi nenek mencuci piring. Al-atbak. Jamak dari tobak. Waljadu kok dan pakai ya. Iya. Jadi Membaca Quran. kalau mufrodatnya at-tobak. Oke. Tobak. Ini mufrodatnya tobak. Tabakun artinya piring satu berarti kalau atbak berarti lebih dari satu. Berarti Ya. nenek ini mencucinya banyak piringnya. Mencuci. Bukan satu piring beliau aja, tetapi piring keluarga berarti. Kemudian kakek ya Qur'ul Quran. Kakek membaca Al-Quran. Quran. Mm-mm. Maka kita lihat di sini ada dua kata yang sama nih kayak yaknus, kemudian nih taknus. Kenapa satu yaknus, yang satu Yaknus, lagi taknus? Mm-mm. Yaknus laki-laki. Iya, yang Yaknus, satunya laki, laki ya muzakkar yang ya. Mm-mm. Yang satu lagi yang Yaknus yang muanat. ya ini muannas, maka posisinya beda. Oh. Oke. Mm-mm. Kemudian ini kenapa takwi? Kok nggak yakwi? Karena Karena namanya Latif perempuan. Latifah dia perempuan. Nah, gitu. Begitu juga dengan jadah. Jadah karena nenek, maka ini menjadi talsil. Karena jadu muzakkar, maka ini menjadi iakro. Baik. Wal'an sanujib al-as'ilah allati tahtana. Ini soal-soal yang ada di bawah ini. Pertama, kita mulai dari berarti Mbak ini berarti Mukenta ya. Silahkan Mukenta. Hmm. Tafadhal. Mada taf'al al-jiddah? Al-jiddah. Oke. Mada taf'alul jaddatu? Hmm. Mada taf'alu apa ya? Apa yang dilakukan kakek ya? Itu. Nah, jadah. Berarti ini ada tamar butohnya Mukenta. Oh iya, berarti nenek ya. Ya. Apa yang dilakukan nenek itu tersebut gitu ya sudah. Yang Ya. dilakukannya berarti nenek eh tafa- taf'alul atobako atobako. Berarti kalau tafa'alu atau kita langsung menggunakan tagasilu Mukenta. Menggunakan berarti menggunakan taf'alu ya Ustazah? Apa langsung taf'alu? Langsung menggunakan ketagsilu. Oh, Tafalu kan langsung. apa yang dikerjakan. Berarti yang dikerjakan tentu kita akan menjelaskan pekerjaan si nenek tadi. Berarti kita langsung menjawab. Baik. Jadi wal jad al jaddatu tagsilul atobako atobako gitu Ustazah? Ya, betul. Kanta. Berarti jadah tagasilu jawabannya adalah nenek dia adalah mencuci piring-piring. Ini seandainya umpamanya di suatu kalimat umpamanya atau ada yang ditanya orang kadang taf'al bisa Iya. juga dengan menggunakan ya apa takmal. Ini sama artinya. Oh, takmal juga sama artinya mencuci saja. Yang artinya pekerjaan, apa yang Oh, dikerjakan. Tentu kita akan menjelaskan apa yang dilakukan ya. Nah, hmm, berarti berarti takmal. taf'al boleh nih dalam soal ini boleh kita menggunakan taf'al atau ta'mal. Umpamanya kalau ada nanti ta'mal berarti soalnya sama dengan taf'al. Lamnya dia sukun apa berharokat saja? Takmal. Seharusnya suku berharakat seharusnya Mikenta. Cuman ini kebiasaan orang Arab itu dia kalau yang di akhir-akhir itu sering dimatiinnya. Umpamanya kayak Ya, gini ya. Usro. ya, Kita kan seringnya baca usrotun, ya kan. ya. Tapi orang Arab itu usroh Ahmad gitu kan. Ya dimati-matiinnya aja gitu. Ya.
Oh, berarti kalau itu tak malu gitu saja. Ya, berarti tak malu. Mada tak malu jaddah. Baik Ustazah. Jazakillah khairan kasihan Ustazah. Baik, taib. Oh, lanjut nomor Desara dua. nomornya dinomorin Desara. Nomor 2 Desara Ustazah. Desara Tafadhal. Ya, ya, ini dinomorin sedikit sayang saya dirimu. gabung dengan bahasa Arab biar kita terbiasa juga. Oke, tafadhal asani arakam sani rokom nomor ya. Arakam sani tafadhal. Sarah nomor dua. Silakan Mbak Sarah. Ya, yang mana Ustazah? Ini arakam asani nomor dua. Toha, oh, Madza yaf'alu Ahmad? Ahmad yaghsilul malabis. Ya, Ahmad. Ya, malabis. Ahsanti. Nomor tiga, silahkan ke Halo Ustazah, Umi Putri ya. Silahkan lanjut Umi Putri. maza taf'alu Fatimah? Hmm. Fatimah taks Fatimah taks taknusu gurufatun naum. Nah, ghurfatun atau ghurfatan Umi Putri? Oh ya, gurfatan naum. Iya, ghurfatun. Nah, taksnus, ghurfatan. Nomor empat, lanjut. Ya, Nomor ya, berarti yang nomor empat. Yang Endro. Yang Ipa nggak hadir ya, Ibu-ibu. katanya sih izin Ustazah, beliau ada itu. Oh gitu. Baik, rindu juga dengan suara beliau, cerita-cerita beliau. Baik, lanjut Ya, maka taf'alu latifah. Oh, Mm-mm. latifah apa latifatu eh, ya latifatu taf'alu eh, latifatu Jadi taf'alunya kita tinggalin ya, yang langsung aja, yang menyebut dengan apa yang dikerjakan si Latifah. ya latifah takwil malabis. Ya, Latifah takwil al-malabis. Oke, lanjut setelah yang nomor empat, eh, nomor lima, Ibu Ibu Itan nomor lima. Oh, berarti lanjut ke Umi Kenta nomor 5. Silahkan Umi Kenta. Bu Fitria gimana? Coba Ibu Fitria, silahkan Ibu. Uni mau baca nggak Uni? Kayaknya nggak Ustazah. Kalau nggak Hmm, baca tolong itu ya, dinyimak ya. Saya soalnya nggak bisa ngasih nyimak tuh Desara. Baik saya ya. Ustazah. Ah, ah. Nah, silakan Umi Kenta. Nomor 5 ya. Mada yaf'alu Toha. Eh, Mm-mm. bentar, Ustazah. Toha. Mesti dicari dulu. Toha. Toha tadi ada ya. Toha. Toha yak sunu gurfatal Hmm, julus. Yaknusu, yaknusu, bukan Yak, yaksunu. mesti belum saya. Yaknusu. Toha yak nusu gurfatal julusi. Ya, naam, sahih. Lanjut dan oke, atali, yani rakam atali, rakam atali, nomor lanjut selanjutnya. Tafadhal, ini rakam sani, Mbak Sarah, tafadhali. Yang mana? Yang ini nomor nomor berapa Ustazah? 6. 6. Rakam sadis. Madza yaf'alul jaddu Masa ya fa'alul jad. wal jaddu yaqra'ul Qur'an. Naam, sahih. Yani yaqra'ul Quran. Jad yaqra'ul Quran. Oke. Oh, boleh dinaikin lagi. Mikenta ya, misal. Oke, baik. Oke. Baik. Yani next. At-tadrib as-sadis. Sadis maknanya
ke-6. Latihan yang ke-6. Iqra al-fiqrah summa ajib. Bacalah ini wacana summa ajib. Ini al-fiqrah kita hafalkan sama-sama ya Ibu ya. Kosakata barunya. Fiqrah artinya wacana atau bacaan. Oke. Yang Yastayqid. yastayqizu ya saja. Yang mana? Iya, yes. Iya, Umi Kanta. Yastayqidu Tahir 'indal fajr wa yatawadda fil bait wa yadhhabu ilal masjid. Yusalli Tahir al-fajra fil masjid. Tahir yaqra'ul Qur'an wa la yanam ba'da shalah. Ini artinya yastayqidu artinya bangun. Berarti si Tahir ini bangun ketika fajar. Berarti kalau disebut handal fajar, berarti ketika fajar itu keluar dia baru bangun. Berarti pas azan subuh dia baru bangun. Kalau dikatakan indah itu berarti apa namanya beriringan. Kalau qobla berarti sebelum. Kalau ba'da berarti maknanya setelah. Nah, yang indah itu berarti beriringan. Maka kalau kita sebut umpamanya yastayqidu Tahir 'indal fajar berarti si Tahir itu bangunnya ketika pas fajar itu. Jadi ketika azan itu dia langsung bangun. Atau kita bilang umpamanya yakni azhabu umpamanya indal maghrib gitu kan. Saya pergi ketika maghrib. Maka ketika maghrib itu baru masuk saya pergi. Nah, itu makna dari enda gitu. Berarti bukan sebelum maghrib. Misalnya belum maghrib, saya belum pergi. Bukan. Tapi maknanya adalah ketika, di saat yang bersamaan. Oke. Ya tawadda fil bait. Dia wudhu di rumah. Berarti si Tahir ini sebelum ke masjid dia sudah wudhu di rumah. Al-bait artinya rumah ya. Ya tawadda'u fil bait. Kemudian wa yadhhabu ilal masjid. Setelah wudhu barulah dia pergi ke masjid. Yusalli Tahir al-fajra fil masjid. Kemudian si Tahir ini sholat fajar di masjid. Nah, ini yang kadang kita bingung ya Bu ya di dalam masyarakat. Ada yang mengatakan sholat al-fajar ini berarti ada sholat lagi sebelum azan subuh. Jadi memaknai berarti sholat fajar itu ada sholat sunat sebelum apa namanya sholat subuh. Padahal maknanya sebenarnya al-fajr ini sama dengan sholat ini ya Bu ya. Waktu sudah masuknya waktu subuh berarti kita melakukan sholat sunat fajar yaitu sholat sunat sebelum subuh. Kemudian fil masjid di masjid. Tahir yaqra'ul Quran. Si Tahir membaca Al-Quran. Wala ba'da sholah. Berarti si Tahir tidak tidur setelah sholat. Maka sedikit saya ingin menjelaskan ke ibu-ibu. Nih, dari kosakata yang telah kita pelajari, kemudian dari cerita yang kita pelajari, baik yang tadrib khamis, latihan kelima, watadribul sadis, semuanya terdiri dari nih fiil, yakni jumlah fi'aliyah kebanyakan, yaitu yang terdiri dari fi'il, fa'il, nih fi'ilnya tentu disebutkan fa'ilnya di sini. Dan sebahagian ada yang tidak disebutkan fi'ilnya. Contohnya ya tawaddo. Kemudian yazhabu. Ini tidak disebutkan siapa yang berwudu dan siapa yang pergi. Maka untuk menentukannya, karena kita lihat nih apa namanya huruf yang di awal dari fi'il mudhari. Maka karena huruf awalnya adalah ya, maka kita cocokkan timbangannya dengan timbangan yang telah ada di timbangan fi'il yang telah kita pelajari yang ada di fi'il mudhari. Maka dari sini kita bisa ketahui berarti si pelakunya adalah nih ya, berarti setimbangan dengan huwa. Berarti si pelakunya adalah huwa. Dia laki-laki. Tentu kita penasaran siapa dia laki-laki. Maka untuk menentukan siapa dia laki-laki, kadang ada yang disebutkan, ada yang tidak. Dari sini kita bisa menebak, yaitu mencari nama orang yang terdekat dari kata ini.
Kira-kira ini yang terdekat dari kata-kata ini nama siapa? Kalau yatawaddo ini tidak ada juga, sama persis huanya, yaitu persis dengan ya, persis juga tidak ada namanya. Maka kita lihat lagi di sini. Di sini ada nggak nama orang yang bisa mendekati ke sini? Rupanya ada, yaitu si Tahir. Berarti bisa dipastikan bahwasanya yang berwudu itu adalah Tahir. Kemudian yang pergi itu adalah si Tahir. Nah, maka di dalam bahasa Arab mereka paling bosan untuk mengulang-ulang kembali setelah sesuatu itu yang sudah bisa dijelaskan gitu. Contohnya kayak gini. Kalau umpamanya kita secara bakunya tentu kita akan ngomong seperti ini. Kalau secara bakunya kan terdiri fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih gitu kan. Itu akan disebutkan siapa pelakunya. Kalau bakunya yastaiqizu tahir andal fajr. Kemudian yatawadda'u tahir fil bait. Yadhhabu tahir ilal masjid. Tentu akan seperti itu. Karena di sini sudah apa namanya, belum titik berarti koma, berarti ini masih dalam kalimat, satu kalimat, setelahnya dalam satu paragraf cerita. Karena masih koma, belum dititikkan. Berarti kemungkinan karena masih di dalam lingkungan satu kalimat, maka ini dipastikan ke yang dekat yaitu tohir. Maka tohirnya ditutup. Istilahnya dengan alasan mubazir untuk diulang-ulang kembali. Tapi kalau ibu-ibu cerita ya bikin cerita atau ngomong gitu kan. Nggak apa-apa, nggak usah diulang lagi tohirnya. Cukup disimpan saja tohirnya. Karena kenapa? Sudah kita pahami tohir yang ada di depan. Oke. Nah, di sini baru dimulai lagi nih tahirnya karena sudah kalimat baru, berarti sudah yaitu unsur baru lagi. Maka diulang lagi si tahirnya. Kemudian yusalli tahir al-fajr fil masjid. Si tahir salat fajr, yaitu salat fajar di mana? Yaitu di masjid. Kemudian Tahir yaqra'ul Quran. Si Tahir membaca Quran. Kemudian ini koma, masih koma, maka nama Tahir tidak diulang. Wala yanam ba'da sholat. Nanti kita bingung siapa yang tidak tidur. Karena ini masih di dalam satu kalimat yang diputus cuma dengan koma doang. Berarti kita akan mencari siapa yang paling dekat, yaitu si Tahir. Berarti yang tidak tidur setelah sholat yaitu si Tahir. Oke. Baik, walan yani hal indakum al-as'ilah, hal indakum berarti bersamaan gitu kan. Apakah kalian memiliki pertanyaan as'ilah, pertanyaan gitu. Hal indakum al-as'ilah, ibu-ibu ada pertanyaan? Jadi Tidak ada, baik kita. saya saja. Jadi Ya, kalau ya baik. kita misalkan menjawab pertanyaan yang nomor 1 ini, jadi kita nggak usah pakai tohiro, langsung aja indal fajri gitu. Fajr, Iya, indal. bisa disebut indal fajri. Pokoknya kayak gini, mata tastaqidul tahir, boleh kita jawabnya indal fajr. Boleh seperti itu. Tapi kalau kita ulang lagi, yastaqidul tahir indal fajr boleh. Tapi kalau kita sebut indal fajr udah. Gimana saja kalau kita misalkan bertemu, kita bermasyarakat itu hasannya yang paling afdolnya yang mana saja? Yang paling hasan. Inti dari percakapan itu kan sudah saling memahami ya, ya. Makenta ya gitu kan. Sudah saling memahami, berarti kalau punya mata tastaqidul tahir indal fajr. Ketika fajar kan kita sudah memahami, oh yang kita bahas kan si tahir. Jadi itu cukup aja kita bahas indal fajar. Baik saja. Jazakillah khairan. Oke, nomor 2 lanjut setelah Makenta. Mbak Sarah silahkan. Tafadhol Mbak Sarah. Aina Mbak Sarah. Aina anti ya Mbak Sarah. Dilewatin aja saja. Oke. Rakam asalis yani Umu Putri. Tafadhol Umu Putri. Nah, Ustazah. Nomor 2, aina yashab
Eh, Yang ini nomor 2 Umu Putri. Aina ya tawadda. Aina ya tawaddo. Nomor Oh. 2, nomor iya. Aina yatawaddo. Di mana Tohir berwudu ya Ustazah? Fil baiti. Fil aina ya tawadda. Yani fi baiti. Fil bait berarti ada alif lamnya berarti ya Umu Putri ya. Fil baiti. Kalau umpamanya kalau nggak disebut alif lamnya, kemungkinan bisa dipahami di rumah saya gitu, fi baiti gitu kan. Tapi kalau kita sebut alif lam, oh fil bait gitu kan, fil bait berarti di rumah dia gitu. Tapi kalau kita sebut fi baiti gitu kan, baitinya kita panjangin juga tinya, berarti mungkin bisa jadi orang berarti si apa si Tohir ini sholat di rumah Umi Putri, wudunya di rumah Umi Putri gitu. Iya, iya, Ustazah. Jadi fil bait aja ya Ustazah? Ya, Bisa. fil bait gitu aja, fil bait. Ah, Atau mau diiniin fil baiti boleh, tapi enggak jangan dipanjangkan t-nya. fil baiti. Fil bait. Oke. Jadi alif Lanjut lam juga next. berpengaruh ya Ustazah ya berarti ya. Apa Umi Kanta? Alif lam itu berpengaruh juga ya berarti itu. Nah, ya berpengaruh di dalam bahasa Arab itu cara kita memahami. Oh, ini maksudnya apa? Baik Ustazah. Oke, taib. Asalis yani arabi rakam rabi yang Indro tafadhali yang ya Abu. Kemana dia pergi? Hilal masjid. Hilal masjid tafadhal Masjid. ini rakam rabi' ba'da yang yaitu nomor 5 nggak ada ya berarti lanjut ke Nomor 4. Umi Kenta. Ini apanya? Pertanyaannya nomor 4. Oke aina Saya Aliana ba'da oke pertanyaannya nomor 4. Mada nomor ini ya bukan Aliana ya Aliana ba'da salah Aina yusolli. Kalau ini bacanya Aina yusolli al-fajr gitu saja. boleh bisa itu sudah Apa dipahami. di wasol? Boleh kalau ini harus diwasol Umi Kenta. Aina yusolliyul fajr. Ya, aina yusallil fajr. Oke. Yusollil fajr Kak. Di mana dia sholat subuh? Sebentar saja. Fil masjid. Fil masjid. Nah, sahih yaitu fil masjid. Oke, dan next Mbak Sarah. Kamis. Mustami itu Abu Mustadah. Ya Ustazah ya. Silakan. Mbak Sarah masih standby di kursi atau ada? Soalnya sering ini Mbak Sarah. Hilang. Ayo, silahkan Mbak Sarah nomor 5. Hal yanamu ba'da sholati wala an wala yanamu ba'da sholati. Ya, wala yanam ba'da shalah. Berarti ini sudah menunjukkan karena yang kita bahas adalah si Tahir. Oke, lanjut. Nomor 3, Umi Putri, silahkan. Ya, na'am Ustazah. Maza yaf'alu ba'da as-sholati yaqra'ul Qur'an. Naam, yaqra'ul Qur'an. Oke. Nih, dari ibu-ibu ini apa namanya? Ini kan kegiatan rutin kita yaitu daily activity ya. Ini our daily activity. Berarti ini kegiatan rutin harian kita. Saya pengen nyoba dikit-dikit deh ibu-ibu biar kita coba ya ibu ya latihan gitu kan. Mengungkapkan apa aja kegiatan kita sampai waktu fajar gitu kan. Ibu mulai menceritakan dikit-dikit.
Gak apa-apa ya Ibu ya, kita latihan ngomong ya. Karena kita sudah mendapatkan nih kosakatanya ya staikizu, ya tawaddau, ya zahabu ilal masjid, yusallil fajr, tahir, apa ya Qur'ul Quran, ya kunusul ghurfah, ya kemudian ya silul malabis, kemudian ya Qur'ul Quran sudah kita ini kan. Coba kita mulai dikit-dikit cerita dalam bahasa Arab. Oke, tadi Umi Putri kita mulai dari Eyang. Coba Eyang, silahkan Eyang. Pokoknya Eyang punya ya staikizu, mau yang jelasin punya ya astaikizu. Berarti kalau saya berarti memakai astaikizu ayam. Saya As bangun pokoknya di jam ini. Kemudian apalagi yang ya kerjakan sampai waktu fajar. Boleh dikit-dikit ya Eyang ya. Tafadhol Eyang. Taikizu Indal Fajar. Saya bangun Oke. terus eh Berarti Eyang bangunnya pas ya ini Eyang bangun berarti pas fajar juga gitu. Ketika belum, subuh. kita masih sholat dulu, sholat malam. Jadi Berarti gimana? yang sebut umpamanya astaikizu bisaah di jam berapa Eyang bangun? Kalau umpamanya Eyang ceritakan dal fajar berarti Eyang memang bangunnya waktu fajar gitu. Maksudnya our daily activity itu aktiviti kita harian gitu. Ya. Ya. Astaikizu eh, Astaikizu saah kalau jam 3 Salasa apa Salasata. Asalisa dia dijadikan Ya, ketimbangan bertingkat berarti kan Eyang ya kalau jam asalisa berarti. ya. Astaikizu bisaah asalisa. Saat Salisa. Mm-mm. Terus eh, terus kita langsung sholat. Eh, Summa usolli kemudian sholat ya yang ya saya sholat. Eh, apa ya? Eh, tusoli, tusoli, iya usolli sholat terus tusoli laili. atau tahajud Sholat boleh malam. Langsung sholat fajar. iya Tusoli, usolli sholat al fajar tusoli sholatan fajar. Tawaddo fil baiti. berarti Eh, kalau tawaddo berarti eyang kalau eyang berarti ana berarti kan yang berarti ana atau waddo berarti oh kan udah ngambil air sembahyang udah ya tadi mestinya ya sebelum kita sholat ya malam. Jadi iya tusoli fil musola. Mm-mm. Tusoli fil musola. Eh, eh, fil musola. Eh, al-fajr. Iya Ya terus eh, kalau pulang eh, kalau pulang dari musola berarti eh, arji'u minal musalla irji'u minal musola fil baiti Mm-mm. Qra'ul Quran. Kemudian setelah pulang arji' minal musola, berarti sudah ini ya, berarti sudah fajar ya, yang ya. Ya, Baik, baik, makasih Eyang. Berarti sudah mulai misalnya menjelaskan dengan bahasa Arab. Makasih Eyang. Lanjut ke Umu Kenta. Coba deh Umu Kenta bisa cerita tentang bahasa Arab, our daily activity sesudah bangun sampai ke fajar. Sesudah bangun ya saya. Pas bangun visa jam berapa Kenta. Jangan lupa karena kita menggunakan saya aktivitas kita berarti domirnya ana bukan ke dia. Astaqizu berarti. Iya, Astaqizu astagfirullah. indal fajri. Ya, Eh, terus ambil wudhu. Dan berarti sama kayak di atas dong maksudnya. Wayat gimana Kenta? wayatawaddo'u fil Iya, baik fil eh, baiti iya,
Wad- wad- wadhabu ilal masjidi. Berarti Umi Kenta sholatnya di masjid. Oh enggak, di rumah. Oh, di Ilal rumah berarti. ilal ghurfati, di kamar. Ilal ghurfati naum, kamar Berarti tidur. fi jadinya. Berarti Iya, fi usolli fil fil ghurfah. ghurfati naum, naum, Usolli di ya. kamar tidur. Terus asoli ya Ustaz ya. Asoli Usolli. asoli fajri fil Kenapa Fajri, Umi Kenta, maaf ya Umi Kenta ya. Kenapa Fajri? fajr Fajar, ya usolil fajar. asoli fajro fil eh, baiti naumi Hmm. akroul Qur'ana wala yanamu ba'da sholat. Berarti Yanamu berarti ya berarti Setelah sholat. dia. Berarti kalau saya berarti Wala anamu ya. wala anamu ba'da sholat ya Santai. ba'da sholati Ah, tidak setelah sholat terus nggak usah pekerjaan rumah, nggak usah ya Ustaz ya, terus langsung mencuci. boleh, Agrisul boleh kalau mau ditambah nggak apa-apa biar terasah bahasa Arab kita boleh Umi Kenta. Semua silu atau urat tibu nih ada kosakata baru merapikan rumah gitu umpamanya. Urat tibu berarti ini saya ya. Urat tibu. biasanya mencuci dulu saja, saya mencuci baju dulu Oh, baru berarti bersih rumah. berarti Umi Kenta bilang apa deh? Berarti Aglisu sama agesilu ya, agesilu. agsilu agsilu malabisu malabisa ya sudah, apa malabisu Ustaz? Ya, malah bisa Malabis, jadi udah maf'ul bih malabis ini. aja deh biar aman. Kadang-kadang Umi Kenta terakhirnya jangan itu cari saja, aman. Yang penting kadang betulnya dulu kita iya, belajar. kadang-kadang terakhirnya itu saja suka salah gitu saja saya. Jadi Iya. kalau mau aman ya diwakafkan saja. Tapi kalau umpamanya Umi Kenta wakaf kan nanti lebih baik istilahnya salah, tapi nanti kita betulin jadi Baik saja. paham. Maaf, maaf. Aglisul malabisu ya saja. Ya, silul malah bisa. Kenapa malah bisa? Karena di situ dia sudah menjadi objek. Jadi Jadi kitanya maf'ul yang ya. mengerjakan gitu. Iya saja. Kita mengerjakan. Berarti yang ketiga, urutan yang ketiga berarti dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya, berarti saya mencuci. Berarti pakaian. Pakaian berarti kan objek. Kalau objek Iya. berarti maf'ul bih. Ya, maaf ya. Lanjut. Oke, makasih Mbak Kenta. Masya Silakan. Allah. Masya Allah ibu-ibu. Lanjut, setelah Umi Kenta, Mbak Sarah. Mbak Sarah menceritakan tentang daily activities. Yang Mbak nggak fokus Sarah, lewatin aja saja enggak. ke Umi Putri aja. Oke, lanjut ke Umi Putri. Silakan Umi Putri Iya, menceritakan. Oke. ya Assalamualaikum Ustazah. Iya, adik fokus Mbak Sarah, aja ya. silakan. Kalau nggak fokus menyimak aja, nggak apa-apa. Mau fokus silakan adik. Yang mana Ustazah? Ya, ceritakan tentang aktivitas kita mulai dari bangun sampai waktu fajar. Apa saja yang kita lakukan? Oh, kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Arabnya ini apa Ustazah? Belajar gitu. Belajar berarti ata'alam. Nih tulisannya. Anak ata'allamul Quran. Ata'allamul Quran. Bangun dulu berarti ya. Masa bangun dulu dong. Bahasanya. Anak Astagfirullah. astaiki
Ana astaikizu arba robi'a fi fi Sa'a robi'a bisaati sabi'a fi saati arrobi'ah. Naam. Mm-mm. Ana astaikizu ana ata'alamul Quran. Ya, summa ata'alamul Quran. Ya summa ata'alamul Quran. Ya, lanjut. Setelah belajar Quran, berarti Mbak Sarah ngapain lagi pas subuhnya? Hmm, itu aja Ustazah. Oke, sholat subuhnya. Ana as-sholah indal fajr. Usolli, So, berarti kalau saya usoli sholat, berarti usolli. Summa usoli usolli. sholat Oke, summa sholatan usolli sholatal. fajri. Iya, summa usolli sholatal fajri. Oke. Setelah sholat fajar, ada kegiatan lain lagi? Hmm, enggak, cuman ini Quran aja Ustazah, belajar Quran aja. Baik. Oke, baik. Nah, ya. Terima kasih Mbak Sarah. Lanjut ke Umi Putri. Silahkan Umi Putri. Mau Ustazah. Eh astaikizu fi sa'ah as-salisah. Summa Enam. summa usolli solatan tahajud. Fil Hmm. summa 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 eh, usolati fajar. Hmm. Summa eh, summa uskurullah Azkurullah. uskurullah summa uda'u eh, Adau. ada'u ada'u Mm-mm. Maaf, ada'u Umi Putri. Sebentar, Umi Putri. Ini bedanya ya, udu'u. Kalau udu'u, kita perbaiki dikit. Oke. Udu'u. ada'u Beda dengan ada'u. Kalau udu'u ini bisa maknanya adalah dengan menjadi fi'il amar. Tapi kalau berarti saya. Bukan oh saya. Jadi ada'u. berarti tadi askurullah ya Ustazah Iya, bukan askurullah. azkurullah. Summa ada'u summa usolli sholatan suruk. Sholat al-syuruk. Wa ba'da syuruk maza taf'alin. Setelah syuruk apa yang dilakukan? Maza taf'alin ba'da syuruk. Bada suruk as 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 aknusu aknusu fu, al fu, eh, taknusu fur Aknusu. furfatan fil baiti. Oh ya. Berarti aknusu ghurfatan fil baiti. Mana aja berarti kan tidak dijelaskan berarti ghurfanya pokok ruangan-ruangan yang ada di rumah. Oke, Masya Allah. Oke, thank you. Syukron Umi Putri. Lanjut Eyang Hendro. Eyang udah tadi ya Eyang ya. Nomor 1 beliau. Iya, baik. Berarti sudah semua. Kita lanjut. Boleh diminta tolong Umi Kentet, ya, minta tolong untuk dinaikin ke atas lagi. Oke, ke bawah aja Umi Kentet, ini masalah penulisan ini. Ini latihan menulis aja. Lanjut ke bawah Umi Kentet. Lanjut ke bawah. Oke. Nah, ini oke. Ikhtabir nafsak. Ikhtabir itu artinya adalah ini apa namanya? Ulang apa? Ikhtabir ini latihan. Ikhtabir nafsak ini latihan.
untuk diri kita, gitu kan. Ini ujilah dirimu. Al-wahdatan ini materi yang ada di bab 3 dengan bab 4. Wahdah itu dua materi maksudnya. Al-awalan mufradat. Ini masalah mufradat. Sil baina syai' wal makan alladhi yujad fihi. Hubungkan antara sesuatu ini, antara benda dengan tempat. Ini tempat, makan artinya tempat. Hubungkan. Bendanya itu syai' itu benda, tempatnya di mana? Maka kita hubungkan. Allazi yujad fihi, yang terdapat, yang ada di sana. Oke, sekarang kita mulai dari Eyang. Furnun. Furnun ini berada di mana, Eyang? Oh, Furnun fil matbakh. Ya, film matbah. Kemudian lanjut Umi Kenta, Sarir. Sarir berada di Ruang tamu berarti Ghurfati Julus. Sarir maknanya Sarin sampai ranjang ya Ustazah. ya, Iya. ranjang berarti berada Ghurfati di Naum, kalau nggak salah. Ghurfati Naum. Ghurfatun Naim. Baik. Oke, Mbak Sarah. Arika. Arika fi yujad ada. Ini fi, ya, berarti Arika yujad fi. Tafadhal Mbak Sarah. Arika yujad fi. Ya, Nih, yang nomor yujad, 3. yuj, Yujad al-arika yujad fi. Yujad itu artinya ada, berada di. arika, arika yujad fi gurfatul, gurfat, kalau ruang tamu gurfatul apa Ustazah? Tamu, ghurfatul Gurfatul julus, ya, Arika artinya apa, Mbak Sarah? sofa, Sofa, Masya sofa. Allah. Iya, Masya Allah. Oke, lanjut. Putri Mir'ah. Afwan Ustazah, Ana barusan ada yang interupsi. Yang mana Ustazah? Oke, Mir'ah. Mir'ah. Yang nomor berapa Ustazah? 4. 4, ya. 4, Mir'ah berarti Mir'ah. ada di. Oh, kok beda ya bukunya ya Ustazah? Namanya beda ya, Umi Putri? 17, halaman 17. Iya, 108 ini. Oh, 17 apa dong. Ustazah? Iya, Iya. saya 108. Oh, Mir'ah. Ini di 7. Iya, Ana salah 108. Mir'ah. Itu pasangannya ya Ustazah ya? Iya, Mir'ah berarti tempatnya di mana? Mir'ah teh apa ya Ustazah? Mir'ah apa ya Ustazah ya? Kaca. Kaca, Kaca itu. berasal dari mar'ah. Kita perempuan kan mar'ah. Jadi memang tabiatnya perempuan itu suka berkaca. Oh, cermin. Mar'ah. Cermin. Cermin. Gurfatu Cermin, ya. berarti Mas Gurfatun julus ya Ustazah? Bisa, apakah ada di ruang tamu kacanya? Iya, kalau atau naum, Gurfatun naum. Ya, lebih tepatnya ke Ghurfatun Naum kali ya. Umi Kenta. Atau Tapi Umi kalau di Putri ya. buku mandi itu juga ada Ustazah, ya. dia kalau orang Arab katanya di kamar mandi. Kamar mandi. Iya, kalau di Kalau orang orang Arab memang Hamam. dia lebih di kamar mandi. Kalau Hamam. untuk ini. Mbak. Ya, fil hamam. Oke. Hamam. Baik, lanjut Eyang. Kitabun. Iya. Kitabun berarti ada di Madrasatun. madrasatun. Ya, betul. Kemudian sholat. Habis Eyang berarti mau Kenta lagi. Sholat berarti sholat berada di Sholat berarti berada di masjid. Fil masjid. fil masjid. Oke, lanjut. Adif nih, adif ini kita hafalkan sekalian, lanjut ya ibu-ibu ya. Adif artinya adalah tambahkan. Adif kalimatan, 2 kalimat. Nih, 2 kalimat ilal majmu'ah, ke
kelompok yang ada. Berarti kita menambahkan 2 kalimat ke setiap kelompok-kelompok itu. Maksudnya gini, asasun. Asasun kemarin artinya kira-kira apa ya Ibu-Ibu? Asasun 3 ya? Salah satu. Asasun asasun. Lupa Ustazah. Bukan 3 ya Ustazah, itu salah satu ya. Asas artinya apa namanya? Asasun artinya ini peralatan itu asas. Apa aja peralatan atau perabotan, maka itu artinya Perabotan. asas. Maka nanti kita nambahin apa aja yang termasuk ke perabotan. Pada perabotan pertama disebutnya adalah kaca. Selain kaca, apa saja lagi yang ada? Ini menguji kosakata kita ini. Kedua, a'dad tartibiyah. A'dad berarti ini angka yang dilakukan secara tertib. Ini tartibiyah berarti secara tertib, tidak acak. Kemudian nomor nomor 2 di sini, ini ghuraf. Ghuraf ini jamak dari ghurfah yang artinya kamar. Berarti ghuraf kamar-kamar aja atau ruang-ruang. Yang ada di ghuraf. Apa saja yang ada di ghuraf ini? Pertama dia sebut yaitu ada hamam. Terus apalagi yang termasuk ghurfah-ghurfah. Maka di sini. Kemudian yang keempat di sini amakin tempat, nama-nama tempat apa saja yang ada tempat. Nah, di sini disebutkan masjid. Kemudian nanti kita nyebutkan apa aja lagi, tambah 2. Kemudian istifham. Istifham adalah kalimat pertanyaan. Apa saja yang termasuk kalimat-kalimat untuk bertanya. Kan kita sudah belajar ada hal, apalagi kalimat bertanya. Kita sebut. Kemudian af'al. Af'al ini artinya fi'il. Maka disebutkan contohnya adalah satu pergi Pelan-pelan yazhabu. Ustazah, pelan-pelan. Baik. Ada itu bilang apa A'dad. Ustazah? Iya, a'dad tartib. Ini tartib. Berarti secara tertib. A'dad tartibiyah secara tertib. Maka kita sebutkan. Pertama nih awal. Yang kedua apa bahasa Arabnya? Yang ketiga apa? Awal Al-Saniyah. Oh iya. Oke ya. Ini yang kelima ini af'al. Apa aja yang termasuk kepada fi'il di sini? Maka kita menyebutkan apa saja fi'il-fi'il yang ada. Satu dia sebut yazhabu. Kan kita sudah banyak ya dia belajar dapat kosakata di buku ini dengan menggunakan fi'il. Nah, apa saja? Tadi kita sudah menceritakan juga kegiatan kita harian kita yang semuanya juga terdiri dari fi'il yaitu yaqra'u berarti kita membaca Al-Quran. Kemudian yaghsilul malabis berarti kan kita mencuci itu termasuk pada fi'il kita. Oke, ini kita mulai dari yang tadi terakhir Umi Putri berarti lanjut ke Eyang ya Eyang. Ya. Ya, silahkan Eyang asasun. Nah, apa saja yang termasuk asasun atau benda perabotan? Asasun, Setelah kursi, maktabun, oh iya, kursiun, maktabun. Oke. patun, Itu bukan itu ya. Itu. Kalau lampu, lampu bisa juga Eyang kan termasuk peralatan juga ya lampunya. iya lampu. Terus Bahasa Arabnya apa tuh lampu Ustazah? pun Lampu yaitu al-misbah, misbah. Misbah. lupa. Berarti misbah. Misbah terus kursiun Lampu. udah. Kalau karpet itu termasuk peralatan bukan Ustazah? Karpet iya, sajadah ya termasuk ya. Terus kulkas. Kulkas itu Kulkas. aduh lupa. Ada yang di itu di depan. Matbahun. Bukan. Kulkas apa ya? Matbahun ya bukan Ustazah?
Kulkas. Oh, Berarti kulkas apa bahasa Arabnya yang bukan matbahun. nyebah Tilvium. berarti ini. Apa saja? Musal, Lupa. Oh, musalaja. Salajah, musa. salajah, eh, salajah. Ya, berarti oh, salah. nih kulkas berarti salah. Jah. Oh, salah aja. Salah aja. Telepon, televisi, telepon, Tilfaz. Nafas. telepon. Purna. Mm-mm. Furan, ya furan berarti opet. Ini salajah ya, yang ya, ini salajah. Ya Oke, lupa. oke, makasih Eyang. Lanjut, habis Ya, Eyang Umi Kenta yang Hai. ada di Gurfah nih, berarti ini nomor 2. Gurfah apa Mami saja? dia di kamar mandi. Terus ada Hmm? Julusu dia ruang tamu. Naomi dia ruang tidur. Terus Mm-mm. dapur itu Gurfatil bak itu apa? Dapur Litobako ya saja. Dapur berarti matbah. Makbah ke Masya Allah Makbah. Terus nomor 2. Nomor 3. musola Ya, ruang ya, sholat. musola, tempat sholat. Terus eh Al-Fahah itu waktan ya. Kalau di sawah kalimat. Hmm. Terus itu apa ya? Ruang tidur, ruang makan, ruang itu. Kayaknya kalau di rumah itu aja ya Ustazah. Iya, kayak itu. Oke, lanjut. Setelah ini Mbak Sarah, lanjut ada tertibiyah. Silakan Mbak Sarah. Iya, Ustazah. Ini Mbak Sarah menyebutkan Ya, ada tertibiyah, berarti al-awal. Setelah al-awal, Kak, Sarah, angka. Oh, Asani. kemudian habis ini Asali. Asalitu. atau al-awal asalisu, terus Arobiu. mm, Al-Khomisu. ya, oke. Oke, kita sampai sini tuh. Oke, lanjut. Nomor 4. Setelah Mbak Sarah, Umi Putri. Amakin, nama-nama tempat. Nama tempat itu masjid, masjid. Terus Al-Baiti rumah, Ustazah. Iya, Terusnya itu madrasah, sekolah. iya. Terus apartemen itu Ustazah. Apartemen, apa bahasa Arabnya? Lagi nyari tadi. Belum dapat. Asyakah. Masyakoh. Iya, asyakah artinya kan apartemen. Oke. Masyakoh. Terus apa lagi, Umi Putri? Apa lagi ya? Sekolah udah, kantor. Oh, kantor Ustazah. Kantor apa? Mm-mm. Kantor apa? Eh, universitas apa ya Ustazah? Tadi madros Universitas, iya. Kalau madrasah berarti sekolah. sekolah. Kalau universitas Al-Jami'ah. Al-Jami'ah. Ya, J-nya panjang. Alja. Alja. Oh, universitas. Ini, ini ain. Ini tamabut. Oke. Al-Jami'ah. Oke, Al-Jami'ah artinya universitas. Kemudian ada bandara. Bandara apa ya, Umi Putri? Bahasa Arabnya. Bandara. Bandara.
Merah apa ya? Alma Almatori Almato Almato Almator saja. Al-matar, Almatori ya ada al-matari. Almatori. Terusnya ada ini kayak komplek gitu saja enggak ya? Maksudnya enggak ya? Apartemen. Komplek hal-hayah ya. Iya. Hah? Ya, Hayyi. al-hayah. Al-Hayyi. Hayah. Kalau tadi itu apa saja? Tadi apa sih? Yang tadi yang belum udah ya semua ya. Apartemen udah, rumah udah, Kos. universitas udah, bandara udah, kampus udah, sekolah udah saja. Udah baik. Lanjut ke Eyang. Silakan Eyang. Yang kelima itu yang termasuk kepada fi'il af'al. Fi'il. Yaj, yajhabu, Hmm, yaf'alu, terus ya. yaqra'u, Hmm, yaksilu, ya. gi, terus yusola, Yusolli. terus ya, yusoli, terus Hmm, yaksil, yabsil apa ya? Yagsilu. Yagsilu. Terus yashidu, yakra'u, Hmm, yaknus, yaknus, Yaknus. Ya. lagi ya? Oke. Baik Eyang. Insya Allah. Lanjut ke Mikenta. Ya, Istifham. huruf istifham berarti kalimat pertanyaan. Pertanyaan. Kata pertanyaan. Bertanya. Berarti hal, aina, mata, maza, Hmm, eh, aina, hal, aina, mata, maza, terusnya A juga kan istifham ya sudah. A ya, anta, anta, A, terusnya eh, apa ya sudah. Masih banyak sebenarnya sudah. Ham bisa kan saja? bisa, Segitu aja boleh saja. Apa masih harus lagi saja? udah, nggak apa. Oke, lanjut. Boleh minta tolong Mikenta dinaikin ke atas lagi. Hai, ya sudah. Tamam. Tamam apa? Naam saja kalau kita hai. Kalau iya Tamam saja. berarti sempurna. Oke, tapi kalau orang apa namanya Orang orang Arab, Arab lebih tamam. Oke. tamam. Ya, tamam. Tamam saja. Oke, ada. Oke, lanjut. Ini ada tadi kita sudah, nggak usah kita ini. Lanjut ini. Oke, ada alamah al khata ini, ada alamah al khata ala kalimah al gharibiyah ini letakkan do artinya letakkan alamah tanda ini salah silang alal kalimah gharibah gharibah artinya adalah kalimat yang Salah. Salah. asing. Salah Ini asing. kita kadang kita nih harus kita di sini agak teliti ya ibu-ibu ya. Kadang gharibah, gharbiyah. Kalau banyak dulu berarti artinya barat. Tapi kalau ianya dulu berarti asing. Ini saya sering juga salah di sini gharbiyah atau gharibah. Oh, Gharibah. Korbia Kalau itu gharibah Korbia itu artinya berarti barat ya. asing, ya. Kalau gharbiyah dianya di sini berarti barat, daerah barat. Oke, ini tadi Umi Kenta lanjut ke Mbak Sarah. Tadi nomor satu ini, kira-kira pasangan yang asing dari Tobib, Mudaris, Muhandis dengan Citaroh apa saja ya? Mbak Sarah, tafadhol Mbak Sarah. Iya Ustazah. Tafadhol. Hmm,
Nomor 2 ya. Nomor 1. Mm. Nomor 1 Nomor deh. 1. Tobi, ya. Kalimat yang asing yang mana? Yang belum Kalimat yang dipelajari. Tobibun. Tobibun udah. Dari Tobibun, kemudian Sitaroh. Mudaris, Muhandis. Nah, siapa yang asing di sini? Sitaroh. Ya, Sitaro artinya apa ya, Mbak Sarah? Ini ya apa namanya, gorden. Ya, Gordon. Masya Allah, Mbak Sarah. Oke, nomor 2 lanjut ke Umi Putri. Ya, ke Silu ya, namun ya kui sama Sahif. Musafir Ustazah. Itu musafir. Sahifah. Yaksilu, Yanamu, Yakwi, sama Sohifah. Sohifah Ustazah. Ya, Sahifah. Apa artinya, Mbak Putri? Sohifah tuh apa nama orang Ustazah? Sahifah artinya, ini artinya koran, Sahifah. Apa koran? Koran, ya, Oh, Sahifah. koran. Oh, jadi Apa ini sih? yang beda sama itunya ya. Koran. Iya. Koran. Oh iya, koran Sohibah. Harusnya nomor 2 nomor baku hamamu, amalu, gulfat. Langsung ke nomor 3 Oh ya. iya, iya lanjut. Oh iya, Yang nomor 2 ketinggalan. Iya. Pak, langsung nomor 3. Matbah, hamam, Mm-mm. amal, gurfah. Yang beda Berarti yang amal beda adalah iya ya. amalun karena artinya kerja ya yang ya. Oke, nomor 4. Habis Eyang berarti kembali ke Umu Kenta. Neng Ustazah mau nyoba. Oh, baik Ibu Neng. Iya, Ibu Neng ada ya. Iya, Ya, silakan Bu Neng. Oh, dan Neng. Sa'ah itu jam. Masjidu, madrasah, musolli. Ustazah, Nomor 4. nomor 4. Nomor 4, hafid. Hafilatan, kurun, salajatan, kulkas. Hafilatan, kurnun itu ini Kurun tempat. artinya open. Oh, open. Sakon dapur. artinya pemanas. Pemanas apa namanya di musim dingin itu kan ada pemanas airnya disebut sakon. Berarti sakhon. Berarti di sini yang beda apa aja Ibu ya? Ada furun, ada salaja, ada sakon, ada hafilah. Sago, apa itu yang terakhir? Sagonun. Sakon. Sakhon. Mm. Sakhon itu apa saja? Itu pemanas air. Untuk mandi. Berarti semuanya ada di dapur dong Ustazah itu. Iya, ada satu yang berbeda berarti. Bu Neng. Itu kan hafilatun. Berarti sakhron ya? Sakhon. Yang berbeda, berarti di sini yang berbeda bukan sakonnya, Ibu. Berarti ini furun, salaja. Berarti ini ada apa namanya open. Ini yang panas-panas kali ya, kulkas. Ustazah. Sakon berarti ini apa namanya pemanas. Berarti hafilah ini bus. Jadi kira-kira yang beda berarti Bus. Hafilah. hafilah ya. Oh iya iya. Ya benar. Jadi hafilah ya. Iya. Bus. Ibu. Oh Oke. gitu ya. Oke, lanjut ke Umi Kenta nomor 5 silahkan. Al awalu Mm-mm. arbabi'u
Wahidun Ya. as-sadisu. Heeh. Berarti yang beda Robi'ah ya Ustazah. Hmm. Berarti yang beda adalah Wahidun kan satu. Awalun kan pertama, dia bilangan. Ya kan? iya berarti Robi'u 4 ya Ustazah. Arba'u itu ya. Robi' berarti 4. Nah, 4 kan. Salisu dia 3 bilangan. Berarti bilangan semua Ustazah. Berarti yang salah dia wahidu ya Ustazah. Wahidun. Kenapa alasannya mikir tak Karena salah? bukan kalimat bilangan. Dia Iya, karena bukan kalimat bertingkat. Iya, Masya Allah. Oke. Ah, nomor 6. Lanjut Mbak Sarah. Ya, Ya, Ustazah. silakan Mbak Sarah. Nah, silahkan nomor 6 Mbak Sarah ini di antara ghurfah, asas, baitun, syaqqah. Kira-kira mana yang berbeda? Gurfa asas asas Asas. Iya. Kenapa asas? Hmm, hmm, artinya apa ya Ustazah? Asasun berarti perabotan. Perabotan. Mm-mm. Berarti Beda sendiri gitu ya Ustazah. Berarti yang beda adalah asasun ya, karena dia Iya, perabotan. Karena yang lainnya. Oke. Oke, lanjut Mbak Sarah. Habis Mbak Sarah berarti Umi Putri. Karena Ustazah, yang nomor 7 itu sa'ah yang berbeda. Yang Iya, masjid, madrasah, musola itu semua nama tempat. beda. Masya Allah. Sip, oke. Sangat jam ya Ustazah. Iya, saat artinya jam. Belum dohor nih, belum. Belum. Iya. Lagi Saja kalau belum dohor belum selesai beliau. 20 menit Ini lagi udah insya Allah. panas ini ibu-ibu mau istirahat dulu. Panas enggak? Kalau Abi tuh berjam-jam gak terasa gitu. Kalau durusul atau nahu udah cenut-cenut. Kalau Abi kayaknya menyenangkan gitu, berjam-jam juga nggak berasa ya. Kalau sama Ustazah kadang-kadang udah 3 jam, udah ini kalau nggak diingetin saja bablas. Langsung ini saja 1 halaman lagi. Selesai. Oke, tanggung ya. Baik. Oke, kita lanjutin ya. 1 halaman lagi. Oke. Oke, ini yang kedua, sanian, tarokib wa nahwu. Tarokib artinya susunan. Tarokib ini susunan. Nahwu berarti pelajaran nahwu ya. Sil baina juz'ail jumlah. Maka kita menghubungkan antara jumlah ini. Contohnya ini kayak ini ya. Ya silu. Nah, kalau yang silu apa yang kita cuci? Maka kita akan mencari yang di sebelahnya ini. Jumu'ah kafil masjid. Jadi saya artikan satu-satu gitu ya Bu ya. Ya silu artinya mencuci. Yushahidu artinya menonton atau menyaksikan. Pelan-pelan. Menyaksikan. Yazhabu artinya pergi. Ini yazhabu. Ya. Yakunusu artinya menyapu. Yaqra'u artinya membaca.
Ya, yusolli artinya sholat. Oke, yaskunu artinya tinggal. Ya, tawadda'u artinya kita berwudu ya. Kemudian al-jumu'ah fil masjid. Jumu'ah ini berarti sholat Jumat di masjid. Oke. Kemudian fi hail jami'ah. Hail jami'ah ini berarti di lingkungan atau di komplek universitas. Hmm. Oke, sahifah berarti koran. Madrasah artinya sekolah. Oke, ghurfah artinya ruang tamu, ghurfah atau ruangan. Malabis wal adbak berarti malabis pakaian, adbak piring. Pakaian dan piring berarti ya. Ya, adbak piring. Kemudian tilfas berarti televisi. Disolati dengan sholat ya. Ya, sholat artinya sholat. Tadi tilpas apa saja? Tilfas televisi. Pas TV. TV. Ya. Tilpas. Oke. Nah, kita mulai sekarang. Tadi terakhir si Umi Kenta ya, Umi Kenta. Berarti Ustazah. Mbak Sarah lagi ya. Ana Ustazah. Tafadhol. Saja Itu tadi. Ustazah Putri Iya, Ustazah. Oke, silahkan Umi Iya. Putri. Ya. Sayang. Yaksilu al-malabisa wal atbakh. Iya, berarti ya silu berarti malabis wal adbak. Lanjut abis Eyang. Berarti Bu Saya. Neng, silahkan Bu Neng. Saya. Enggak itu apa Ustazah Neneng bukan mau baca. Ustazah Neneng nomor 2. Yusahidu televisi tadi apa? Yusahidu televijun. Pas berarti ya tuh saya Yusaid atil pas. Tilfaja. Oke, Umi Kenta. Tilfaja Ustazah. Iya, tilfaza karena dia maf'ul bih ya. Oke, lanjut. Hai. Yadhabu ila yadhabu keluar pergi ke al-jumu'ah pergi ke sekolah al-madrasati. Boleh. Yazhabu ilal madrasah. Oke, lanjut. Mbak Sarah yaknusu. Yaknusu gurfatul naum. Yaknusu ghurfatan. Oh, enggak ada. Oh iya. Yaknusu gurfata. Ya, yaknusu bisa menyapu ruangan. Oke, habis Mbak Sarah, silahkan Mi Putri. Yaqra'u as-sohifah. Ya, membaca Quran. Oke, lanjut Eyang. Yusodi. Yusolli hayy jamaah. Iya, fi hail jami'ah dia sholat di
Kok Komplek. yusollinya Fil di masjid. komplek? Oh ya, berarti bisa di komplek. Oke. Oke, lanjut. Neng, yaskun. Mina Neng, saja Neng. Oh ya saja. Yaskunu saya tinggal di Al-Jumu'ah. Soli ini nggak bisa di hari al-jamiah, yang berarti ganti yusollinya. Berarti dia sholat di Nah, itu yang Berarti alif kali saja ya. yusolli jumu'ah, berarti ini yang yusollil jumu'ah fil masjid. Yusali. Oh, Yusali. Iya, karena kalau yaskunu baru bisa di mana. Yaskunu. Lanjut Bu Neng. Yaskunu al-jumu'ati fil masjid. Yaskunu tinggal. artinya ya. Yaskunu itu artinya tinggal saja ya. Iya, yaskunu artinya tinggal. Tinggalnya di masjid. Tinggal yaskunu fi Yaskunu fil jami apa? Ayo Jamiah. Madrasati. Apa? Ayo Jamiah. Dia tinggal Fil hayyi jamiati. Iya, dia tinggal di lingkungan Kompleks. universitas. Oke, yang terakhir berarti mikan tayatalabba. Fi hayyil jamiati. Nis sholat. Nis sholat. Ya tawaddo lis sholat. Oke. Sedikit satu ini lagi. Oke. Akmil biwad'il kalimah as-sahihah mimma bainal qausain. Sempurnakanlah titik-titik dengan meletakkan dengan meletakkan kalimat sahihah, kalimat yang benar di antara baina qausain, di antara yang kalimat yang benar di antara dua ini dalam kurung ini. Oke, tadi terakhir Bu Neng ya. Lanjut berarti Umi Kenta. Fisyakoh arba. Apa yang cocok di Tadi udah syakoh? sekarang itu di Sarah. Oh ya. Mbak Sarah, silahkan Mbak Sarah. Oke, kalau Mbak Sarah nggak ada, lanjut Umi Putri. Ya Ustazah. Fi asyakoti arba'u. Kalau dia 4 berarti lebih dari lebih dari 2, berarti menggunakan Jamak. jamak. Berarti jamaknya yang mana nih Umi Putri? Yang itu ya Ustazah. Oh ini pilihannya. Oh yang pilihannya yang gurfas atau gurfata. Atau Berarti yang gurfatun, ya guroh berarti atau gurfat. dan gurfah ya. Yang benarnya yang mana? Yang berarti itu yang benar yang gurfah. Yang belakangnya itu bukan tamar butoh. Yang ini ya Yang Ustazah. guroh berarti ya. Guruf ya. Ya guroh karena dia jamak. Jamak. Oke, habis Umi Putri lanjut Eyang. Perhatikan titik-titik fi syaqqah. Kam berapa? Bisa. Berarti kalau satu kan hamam. Ya, Ini kan mungkin kita belum dijelasin kali ya Yang ya. Jadi setelah kam itu harus fathatain, berarti kam hamaman. Nggak pakai alif lam. Jadi kam hamaman, kam gurfatan, kam sayarotan. Nah, seperti itu. Jadi berarti ini yang hamaman ya saja. Kam Iya, hamaman. yang hamaman. Fisyakoh ini buat hamamnya ya, yang ya. Nah, jadi ini pengecualiannya untuk kam. Untuk kam ini kalimat istifham kam, setelah dianya harus ini kan dinakirahkan dan dalam keadaan fathatan. Jadi hamaman saatan kam saatan. Maka nih kalau ditanyakan ketika ada soal-soal kam saah itu maka digunakan kam saatan bukan kami saah.
Karena fungsinya kam itu jadinya apa ya, nakirah setelah itu. Oke. Kam itu Baik. nakirah Coba ya. yang nomor 3 aja yang baik. Iya. Nomor 3. Oh, titik-titik tajhabu ila madrasah. Mata atau maza. Oh, maza tajhabu ilal madrasah. Kalau kalau maza apa yang engkau pergi ke sekolah, kira-kira cocok nggak ya yang? Kurang cocok ini. Jadi mata. Ya, mata berarti di sini dia menanyakan waktunya berarti ya yang ya. Mata tazhabu ilal madrasah. Kapan engkau pergi ke sekolah? Baik, makasih ya. Lanjut, habis Eyang, Bu Neng. Silakan Bu Neng. Nomor 4. Neng ya. Iya. Adhabu sa'ata asabi'ah. Saat ya, karena jam yang ke-7, jadi dia Ya. harus sama. Jadi dia dari naat manqut ya Bu ya. Mudap ilah ya Ustazah ya jadinya. Bukan naat manqut, jadinya jam yang ke-7 kan dia menunjukkan yang. Oh, jadi harus pakai alif lam Ustazah. Iya, maka kan ini Oh, untuk yang ini kan kalimat bertingkat. Kalau kalimat bertingkat kan ada kata sisipannya yang pertama, yang kedua, yang menunjukkan itu adalah naat manqut. oh jadi dahaba asa'ata atas sabi'ah. Ya, azhabu atas sabiah ya. Oh, ya. Makasih Bu Neng. Lanjut setelah Bu Neng, berarti Mikenta yang terakhir. Hadihi hiya syaqo. Hiya syaqo. Iya, Syaqo. iya Hiya syaqatu. syaqo. Iya, karena ini dia adalah apartemen. Baik, nah, oke. Baiklah ibu-ibu, kita cukupkan dulu sampai di sini pelajaran kita hari ini. Insya Allah, yani naktafi bihadzal qadar. Insya Allah sanastamir. Nastamir artinya kita lanjutkan. Insya Allah. Oh, ini mau diselesaikan yang ini aja, Bu. Ya terserah saja waktunya udah mau duhur nggak? Kalau mau duhur besok aja saja berangkat pekan depan. Udah mau duhur. Udah mau duhur saja pekan depan aja saja. Berarti pekan depan ya. Baik, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah Insyaallah sanal Ustazah. Jazakillah tolong kasih ya Bu ya. ilmunya, Masya Allah. Saya izin live juga.